Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Untuk memenuhi tugas UTS Teaching English as Foreign Language, saya akan menjelaskan keempat materi yang telah kami pelajari. Untuk materi yang pertama adalah Teaching English as Foreign Language. Jadi, apa itu Teaching English as Foreign Language? Itu adalah mengacu pada pengajaran bahasa Inggris, di mana siswa bukan penutur asli dari bahasa Inggris dan mungkin pengajar juga bukan penutur asli dari bahasa Inggris. Dan apakah perbedaan dari bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, kedua, dan juga sebagai bahasa asing? Bahasa pertama adalah bahasa yang diperoleh sejak lahir oleh seseorang dan digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan bahasa kedua adalah bahasa non-asli yang biasanya dipelajari pada tahap selanjutnya. Sedangkan bahasa asing mengacu pada bahasa yang tidak banyak digunakan oleh orang tersebut. Dan saya akan memberikan contoh negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Untuk yang pertama ada United Kingdom, yang kedua ada United States of America, yang ketiga ada Antigua dan Barbuda, yang keempat ada Australia, dan yang kelima ada The Bahamas. Sedangkan negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua adalah satu ada Netherlands, kedua ada Sweden, yang ketiga ada Norway, keempat ada Denmark, kelima ada Singapura, dan yang keenam ada South Africa. Sedangkan negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, yang pertama ada Bolivia, yang kedua ada Vietnam, yang ketiga ada Java, yang keempat ada Islamic Republic of Pakistan, dan yang kelima ada Bahrain. Untuk materi yang kedua adalah Classroom Management. Jadi apa itu Classroom Management? Manajemen kelas adalah bagaimana guru mengatur dan mengontrol di ruang kelas. Penting untuk membangun hubungan baik di sini. Dengan membangun hubungan ini, siswa lebih cenderung merasa seperti mereka dapat mempercayai gurunya. Lalu jenis classroom management. Yang pertama ada authoritarian classroom management style, yaitu gaya mengajar otoriter mengacu pada seseorang guru yang memiliki kendali penuh atas kelas mereka. Guru otoriter menciptakan lingkungan belajar yang sangat terstruktur dengan penekanan kuat pada aturan. Sedangkan yang kedua adalah authoritative classroom management style. Meskipun namanya terdengar mirip, guru yang berwibawa dan guru otoriter sangat berbeda. Seperti guru otoriter, pendidik dengan gaya manajemen kelas yang otoritatif memang memiliki tingkat kontrol yang tinggi atas ruang kelas mereka. Namun tidak seperti guru otoriter, mereka juga memiliki tingkat keterlibatan siswa yang tinggi. Sedangkan yang ketiga adalah permissive classroom management style. Guru permisif adalah kebalikan dari guru yang berwibawa. Mereka memiliki tingkat keterlibatan dan kontrol siswa yang rendah atas kelas mereka. Guru permisif tidak menetapkan aturan ataupun menghukum perilaku buruk. Siswa memiliki terlalu banyak kebebasan, mengakibatkan lingkungan belajar yang tidak teratur dan tidak produktif. Dan yang keempat ada indulgent classroom management style. Mirip dengan guru permisif, mereka yang memiliki pendekatan manajemen kelas yang memanjakan memiliki tingkat kontrol yang rendah atas kelas mereka. Guru yang memanjakan sering hidup dengan filosofi bahwa ruang kelas yang sangat terstruktur menghambat pertumbuhan pribadi dan harga diri siswa. Untuk alasan itu, mereka memungkinkan siswa untuk secara bebas mengekspresikan diri dan membuat keputusan sendiri tanpa batas. Tapi ini biasa saja mengakibatkan siswa memiliki terlalu banyak kebebasan. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita menganalisis classroom in TEFL. Melakukan analisis kebutuhan adalah cara yang bagus untuk mengetahui lebih banyak tentang kebutuhan siswa Anda. Guru EFL mungkin merasa berguna untuk menyusun kuesioner analisis kebutuhan sebelum merancang program pengajaran untuk memastikan bahwa pelajaran mereka memenuhi kebutuhan khusus siswa dan gaya belajar individu. Berikut ini adalah 5 cara melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama ada isi formulir atau kuesioner, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada menggabungkan dengan pelajaran yang lain, yang keempat ada modals, dan yang kelima ialah presentasi.
Lalu, bagaimana cara mengajar? Fokus kelas berkaitan dengan siapa yang menjadi fokus utama pengajaran di kelas. Pada dasarnya ada dua kemungkinan fokus. Untuk yang pertama adalah pengajar, kelasnya berpusat pada guru. Di kelas yang berpusat pada guru, guru mengontrol segalanya. Guru memutuskan apa yang harus diajarkan, bagaimana itu harus diajarkan, dan kapan harus diajarkan. Dengan kata lain, kelas didasarkan pada kebutuhan dan preferensi guru dan administrasi. Para siswa tidak perlu diajarkan apa yang terbaik bagi mereka, melainkan apa yang dianggap perlu bagi mereka oleh guru mereka. Sedangkan yang kedua adalah siswa, kelasnya berpusat pada siswa. Jadi, apa itu? Maksudnya adalah berpusat pada siswa, berfokus pada kebutuhan dan kemampuan siswa dan pada topik yang relevan dengan kehidupan, kebutuhan, dan juga minat siswa. Untuk selanjutnya adalah ruang kelas yang fokus dengan praktik, yaitu yang pertama ada kerja kelompok untuk melatih siswa agar lebih aktif di kelas. Yang kedua, relevan, gunakan contoh dan latihan yang berhubungan langsung dengan siswa. Yang ketiga ada fasilitas. Sebagai contoh sederhana, jika seorang siswa menemukan sebuah kata yang tidak mereka ketahui, jika kita hanya memberitahu mereka, mereka tidak akan tahu. Jadi lebih baiknya kita memfasilitasi. Seperti misalnya kita menanyakan sebuah kamus, sedangkan mereka tidak tahu artinya apa. Jadi kita bisa menunjukkan langsung barangnya, barang berupa kamus. Jadi mereka bisa langsung tahu. Dan untuk contohnya adalah seperti guru memberikan materi simple present tense kepada murid dan setelah pemberian materi, murid diminta untuk membuat percakapan sesuai isi materi dengan teman sebangku. Kemudian, diminta menghafalkan dan maju ke depan untuk membacakannya. Jadi hal ini dapat melatih siswa untuk terbiasa dengan bahasa Inggris, mulai dari listening, writing, reading, and speaking. Dalam memberikan pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, kita harus membuat murid aktif di kelas dengan cara belajar seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari classroom management yang dilakukan oleh teacher. Oke, untuk materi selanjutnya adalah TEFL in Indonesia. Jadi apa itu TEFL or Teaching English as Foreign Language di Indonesia? Adalah materi bahasa Inggris yang mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena konteksnya bahasa Inggris merupakan bahasa yang bukan bahasa dalam negeri atau bukan bahasa dasar di Indonesia. Oleh karena itu, dalam TEFL disebut sebagai bahasa asing. Untuk jenisnya, ini ada beberapa jenis. Untuk yang pertama ada EFL or English Foreign Language. EFL adalah singkatan dari English as a Foreign Language. Program ini membantu pelajar di atas 16 tahun untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Siapa saja yang telah berumur 16 tahun dan ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Sedangkan yang kedua ada ELT, English Language Teaching. Pengajaran bahasa Inggris atau ELT mengacu pada aktivitas dan industri pengajaran bahasa Inggris kepada non-penutur asli. Dan yang ketiga ada ESV, English for Specific Purpose. Bahasa Inggris untuk tujuan tertentu adalah bagian dari bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Biasanya mengacu pada pengajaran bahasa Inggris kepada mahasiswa atau orang yang bekerja dengan mengacu pada kosakata dan keterampilan tertentu. Untuk yang keempat ada EAV or English for Academic Purpose. Bahasa Inggris untuk keperluan akademik umumnya dikenal sebagai bahasa Inggris akademik. Memerlukan pelatihan siswa, biasanya di lingkungan pendidikan tinggi untuk menggunakan bahasa yang sesuai untuk belajar. Dan yang selanjutnya adalah ruang kelas yang digunakan. Dalam belajar bahasa Inggris, pendidik harus memilih metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didik agar proses belajar bahasa asing dapat berjalan secara maksimal. Untuk yang pertama ada Grammar Translation Method, GTM. Adalah sebuah metode mengajar yang biasa digunakan untuk mengajarkan grammar dengan karakteristik utama berfokus kepada translation dan menghafalkan bentuk
bentuk kata kerja. Ketika mengajar, guru biasanya menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa lokal. Yang kedua ada Total Physical Response, TPR. Adalah cara pengajaran bahasa di mana guru menyajikan objek bahasa sebagai instruksi dan siswa harus melakukan persis apa yang guru katakan kepada mereka. Dan yang ketiga ada The Silent Way. Silent Way menggunakan keheningan sebagai alat pengajaran. Ini mendorong siswa untuk lebih mandiri dan menemukan bahasa target untuk diri mereka sendiri. Guru perlu menggunakan rentang gerak dan ekspresi wajah seluas mungkin untuk berkomunikasi. Sedangkan yang keempat ada Audiolingual Method. Ada salah satu metode dalam pengajaran bahasa asing yang menekankan pada pemahaman mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dan ini adalah beberapa kasus di Indonesia dan bagaimana cara menanganinya. Yang pertama ada kurangnya motivasi untuk belajar. Dan cara menanganinya, pendidik menanamkan motivasi untuk menyebar motivasi kepada para pendidik tadi. Yang kedua ada siswa merasa kesulitan. Dan cara menanganinya adalah menyebarluaskan pembelajaran dengan memperbarui pembelajaran media seperti bisa menggunakan PowerPoint atau bisa menggunakan media lain selain buku yang bisa membuat siswa lebih mudah untuk mengaksesnya dan lebih tertarik untuk melihatnya. Dan yang ketiga ada kapasitas siswa yang berlebihan. Bagilah si kelas untuk memaksimalkan pembelajaran. Ini akan membuat mereka lebih semangat lagi dan lebih maksimal lagi dalam belajar. Dan yang keempat ada kurangnya modul pembelajaran. Jadi kita bisa menambah modul atau bahan ajar tadi untuk siswa. Dan yang kelima adalah modul yang tidak diperbarui. Jadi jika ada modul yang tidak diperbarui, kita bisa menanganinya dengan terus memperbarui materi pembelajaran tadi. Baik, untuk materi yang keempat adalah TFL for Children and Adult. Jadi apa sih perbedaan dari pengajaran untuk anak-anak dan dewasa? Untuk anak-anak itu adalah yang berusia di bawah 18 tahun yang mengikuti kursus bahasa Inggris. Sedangkan orang dewasa itu adalah yang telah berumur 18 tahun ke atas yang mengikuti kursus bahasa Inggris. Dan untuk 7 perbedaan TEFL untuk anak dan dewasa, yaitu yang pertama ada otonomi. Otonomi adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu-gugat. Misalnya seperti ketika ada satu orang yang telah ditunjuk sebagai ketua, jadi si ketua tadi bisa memilih siapa anggota yang ingin direkrut oleh dirinya. Dan untuk yang kedua adalah rentang perhatian. Ini adalah sesuatu yang penting untuk diingat ketika mengajar bahasa Inggris seperti TEFL. Rentang perhatian anak-anak dan orang dewasa sangat berbeda. Jadi harus menyesuaikan pelajaran dan mengusulkan tugas yang lebih pendek dan menarik agar mereka tetap tertarik. Yang ketiga ada pengajaran. Perbedaan lain antara mengajar orang dewasa dan pembelajar muda adalah dalam hal belajar. Dalam hal pembelajaran, pembelajar muda perlu diberikan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan indera yang berbeda. Yang keempat, pentingnya bermain. Aktivitas bermain merupakan bagian penting dari pembelajaran anak. Anak-anak belajar segala sesuatu tentang lingkungan mereka dan berhubungan dengan dunia dan orang lain melalui bermain. Contohnya untuk anak-anak seperti bermain permainan Simon Says atau pernah memainkan waktu SD dan SMP. Adapun untuk orang dewasa seperti bermain sambung kata. Yang kelima adalah kecemasan. Perlu percaya atau tidak, orang dewasa umumnya lebih gugup di kelas daripada pembelajar muda. Orang dewasa mungkin merasa cemas karena fakta bahwa mereka bukan usia pembelajar biasa. Dan karenanya mereka akan mendekati kegiatan dengan rasa khawatir jika mereka tidak nyaman, karena itu akan memberikan lebih banyak dorongan positif.
Yang keenam adalah motivasi. Orang dewasa cenderung lebih termotivasi daripada pembelajar muda. Orang dewasa umumnya berada di kelas karena mereka memilih atau karena mereka perlu belajar bahasa Inggris seperti TEFL untuk bekerja atau belajar. Yang berarti tingkat motivasi mereka secara alami tinggi. Untuk yang ketujuh adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup perbedaan terbesar antara mengajar orang dewasa dan mengajar pembelajar muda adalah apa yang dibawa siswa ke kelas. Pembelajar muda membawa antusiasme, rasa ingin tahu, dan energi, sementara orang dewasa membawa lebih banyak pengalaman hidup. Dan how to teach it, bagaimana mengajar TEFL to children, yaitu satu, pemilihan konten yang cermat. Yang kedua, gunakan lagu dan kartu flash. Yang ketiga, ajarkan dengan mempraktekkannya. Yang keempat, gerakan dan aktivitas adalah kuncinya. Yang kelima, mengatur dan mempertahankan momentumnya. Yang keenam, waspadai rentang perhatian mereka yang pendek. Jadi, mereka bisa saja tidak fokus, dan kita harus memperhatikan waktu yang tepat untuk mereka lebih fokus kepada kita. Sedangkan yang ketujuh, jangan terlalu mengoreksi, karena kebanyakan anak-anak tidak suka terlalu banyak nasihat. Dan lebih baiknya kita membuat suatu pengajaran yang lebih membuat mereka lebih semangat lagi dan lebih termotivasi lagi untuk belajar, dan bukan hanya bisa memarahi mereka. Yang kedelapan, minat atau ketertarikan mereka adalah kuncinya juga. Yang kesembilan, ciptakan hubungan yang kuat. Yang kesepuluh, work creatively with the curriculum. Bekerja secara kreatif dengan kurikulum. Lalu di sini ada TEFL to adult. Yang pertama, jangan pernah menyamakan kemampuan bahasa dengan kecerdasan. Yang kedua, memahami gaya belajar mereka. Yang ketiga, ajarkan idiom dan bahasa casual. Yang keempat, gunakan aktivitas yang sesuai dengan usia. Yang kelima, aplikasi dan contoh kehidupan nyata bekerja paling baik untuk orang dewasa. Yang keenam, berikan umpan balik yang mendetail dan mendorongkan membuat motivasi mereka tetap hidup. Selanjutnya ada strength. Yang pertama ada akademisi. Sebagian besar karya di bidang akademis diterbitkan dalam bahasa Inggris, dan banyak sekolah paling bergengsi di dunia juga berbahasa Inggris. Jika Anda ingin melanjutkan pendidikan Anda di luar negeri, Anda tidak akan dapat melakukannya tanpa mempelajari bagaimana berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Bahasa ini tidak hanya membuka semua jurnal penelitian, tetapi juga membuka cakupan luas para sarjana yang berbahasa Inggris. Yang kedua, menambah wawasan. Informasi di dunia banyak disajikan dalam bahasa Inggris. Jika mengetahui bahasa tersebut, guru tidak akan memperoleh pengetahuan lebih karena mengerti isi dan maksud dari informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada mengembangkan kemampuan diri. Selain bermanfaat untuk proses belajar mengajar, bahasa Inggris juga bisa meningkatkan kemampuan diri seorang guru. Guru yang pandai berbahasa Inggris dinilai mempunyai kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik. Potensi diri yang dimiliki artinya semakin berkembang. Yang keempat, lebih mudah memahami teknologi. Bisa dibayangkan jika tidak bisa bahasa Inggris dasar, maka akan kesulitan dalam mengoperasikan alat-alat dengan teknologi canggih. Sebaliknya, jika menguasai bahasa Inggris, maka lebih mudah dalam mengoperasikannya. Yang kelima ada informasi. Berkat kemajuan teknologi dalam layanan terjemahan, sebagian besar situs web dapat diterjemahkan ke dalam setiap bahasa yang ada. Yang keenam, mempermudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita hidup di bumi yang notabene-nya dihuni oleh berbagai macam orang, dan ternyata dari berbagai macam negara. Sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk sosial, tentu kita harus berkomunikasi dengan sesama manusia lainnya. Lalu ada weakness. Yang pertama ada kurangnya menguasai skill. Dalam bahasa Inggris kita pasti mengenal adanya skill atau kemampuan. Dalam bahasa Inggris terdapat 4 jenis skill, yaitu listening, speaking, reading, and writing. Keempat skill tersebut penting untuk dikuasai ketika ingin belajar dan mengajarkan bahasa Inggris. Yang kedua adalah kurangnya motivasi siswa. Motivasi siswa berasal dari luar seperti pergaulan dengan teman, kondisi keluarga, dan lingkungan tempat tinggal mendukung ke arah situ.
Selanjutnya, yang ketiga ada bahasa Inggris sulit dipelajari. Banyak siswa menganggapnya bahasa Inggris sebagai pelajaran yang sulit. Hal ini mungkin dikarenakan pengetahuan bahasa Inggris siswa sebelumnya. Minim dan perbedaan yang menyolok dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terutama dalam pengucapan kosakata dan pola kalimat yang dipakainya. Akibatnya mereka cenderung pasif dan ragu-ragu untuk mencobanya. Yang keempat adalah waktu yang tidak cukup untuk praktik. Kesempatan atau mereka berhubungan dengan bahasa Inggris hanya ada di pelajaran bahasa Inggris. Setelah itu mereka dihadapkan pada lingkungan yang tidak mendukung terjadinya interaksi dalam berbahasa Inggris tadi. Yang kelima, kurangnya sumber daya dan bahan ajar. Sumber daya dan bahan di sini merujuk pada berbagai benda yang dapat digunakan untuk mengajar seperti model, kartu, komputer, laboratorium bahasa, dan sebagainya. Mereka memainkan peran penting dalam keberhasilan dari proses belajar mengajar di kelas karena mereka mewakili elemen di dunia nyata. Dimaksudkan untuk membantu siswa memahami dan menjelaskan realitas. Yang keenam, banyaknya jumlah siswa di kelas. Jadi, banyaknya jumlah di dalam satu kelas membuat suasana kelas yang seharusnya menyenangkan menjadi tidak kondusif. Jumlah peserta didik di ruang kelas yang khas dapat berkisar 1 sampai 20, bahkan sampai 30 peserta didik. Hal ini tentu akan dapat sulit bagi guru untuk melaksanakan kegiatan di mana siswa dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka karena tidak mungkin untuk personalisasi pengajaran, dan sebagai akibatnya hal ini berpengaruh kepada materi pembelajaran. Adapun hal tersebut bisa diatasi oleh para guru dengan membagi siswanya menjadi beberapa kelompok. Baik, jadi itu tadi adalah penjelasan keempat materi yang telah saya jelaskan. Semoga kalian paham. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.